Shalom Bu dan Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reni Astuti Tumorang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 210104010. Pada video kali ini, saya akan membuat vlog tentang pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Yang pertama sekali yang kita bahas yaitu pengertian dari edukasi. Edukasi dapat diartikan sebagai kondisi, peristiwa, kejadian yang memberikan pembelajaran sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok menuju kedewasaan dan menjadi pribadi yang lebih matang secara kognitif dan mental. Macam-macam edukasi. Setelah mengetahui pengertian edukasi, penting sekali mengetahui macam-macam dari edukasi. Ada 3 bentuk macam edukasi yang akan kita ulas sebagai berikut. Yang pertama, edukasi formal. Dikatakan sebagai edukasi formal ketika cara memperoleh edukasi tersebut disampaikan secara terstruktur, salah satunya lewat pendidikan berjenjang dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi, edukasi bertolak belakang dengan edukasi non-formal, di mana jika edukasi non-formal, output yang diperoleh bisa berbentuk keterampilan dan bakat. Maka, pada edukasi formal lebih menonjolkan keunggulan secara kognitif dan akademik. Yang kedua, edukasi non-formal. Sementara yang disebut dengan edukasi non-formal adalah edukasi yang dilakukan lewat jalur di luar pendidikan formal, namun tetap diperoleh secara terstruktur dan berjenjang. Edukasi non-formal adalah edukasi yang memiliki kesetaraan dan edukasi formal, asalkan sudah dilakukan penyetaraan oleh lembaga dan sudah bertransstandarisasi secara nasional. Bentuk edukasi non-formal di sini bisa merupakan ekstrakurikuler, mengikuti organisasi, mengikuti pelatihan, dan masih banyak lagi, di mana sifat dari edukasi non-formal jika ditekuni dan diseriusi maupun melahirkan keterampilan dasar. Dan yang ketiga yaitu edukasi non-formal. Sementara yang dimaksud dengan edukasi informal adalah edukasi pendidikan yang dipelajari di luar formal maupun informal. Edukasi informal adalah pendidikan yang diberikan keluarga ataupun orang tua kepada anak-anak mereka, termasuk lingkungan tempat tinggal juga sebagai edukasi informal. Manfaat edukasi. Pada dasarnya, manfaat edukasi memiliki banyak sekali, diantaranya mencerdaskan, memberikan petunjuk hidup, dan mencerahkan pandangan. Nah, karena banyak manfaat, berikut manfaat edukasi yang akan kita ulas saat ini. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membangun peradaban negara. Yang kedua, memberikan pengetahuan luas tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih bermartabat. Yang keempat, mengembangkan bakat yang telah dimiliki sehingga lebih berpotensi. Yang kelima, memperbaiki kesalahan seseorang agar menjadi lebih baik. Yang keenam, membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang cerah. Setelah kita membahas manfaat dari edukasi, ada contoh edukasi yang menyenangkan. Sekarang waktunya mengintip contoh edukasi yang menyenangkan. Sebenarnya ada banyak cara dalam mengedukasikan seseorang, tergantung dari konteks peruntukannya. Penasaran apa saja sih? Langsung saja kita simak ulasan sebagai berikut. Yang pertama, menggambar. Contoh edukasi yang menyenangkan secara non-formal adalah menggambar, terutama buat audiens. Edukasi secara lebih mudah diingat dikarenakan berbentuk visual atau jika konteks menggambar ini diperuntukkan untuk membangun keterampilan menggambar, maka edukasi menggambar dapat diajarkan pada mahasiswa seni dan untuk anak-anak yang memang memiliki ketertarikan dengan dunia corak-coret. Dan yang kedua yaitu contoh edukasi yang menyenangkan saya lakukan adalah dengan cara menanam. Saat kita menanam, ternyata banyak sekali edukasi yang bisa kita bagikan. Kita bisa berbagai masalah cara, teknik menanam agar tanaman tumbuh maksimal. Bisa juga mengedukasikan dari sudut pandang lain. Misalnya, pentingnya menanam pohon agar lingkungan rumah teduh dan memiliki banyak kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen, maka rumah yang ada di sekitar pun juga lebih sehat.
Jika konteks menanam adalah menanam sayuran di halaman rumah, maka kita mengedukasikan pentingnya berkebun sayur di lahan sempit untuk stok makanan di rumah. Selain lebih terjamin tingkat keorganikan sayur, pastinya lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan uang belanja sayur di supermarket ataupun di pasar. Dan yang ketiga yaitu membuat gerabah. Contoh dari pengertian edukasi buat kamu yang ingin memiliki keterampilan, bisa belajar membuat gerabah. Menjadi pengrajinan gerabah masih sangat potensial. Antusiasme pasar luar negeri terhadap gerabah pun cukup tinggi. Hasil penjualan gerabah pun cukup menjanjikan. Barangkali ada yang masih belum tahu apa sih gerabah itu? Gerabah adalah perkakas yang dibuat dari bahan dasar tanah liat. Sayangnya, stok tanah liat di beberapa daerah mengalami penipisan. Pernah beberapa tahun lalu, saat saya mewawancarai pengrajinan gerabah di Kasongan, Bantul membenarkan akan hal ini. Wajar, keterbatasan bahan baku ini yang menjadi faktor penyebab harga gerabah memiliki harga jual yang menggiurkan. Satu sisi, penggunaan gerabah juga ramah lingkungan. Dan yang keempat itu adalah eksperimen sains. Buat kamu yang secara skill kurang menonjol dan menonjolkan secara kognitif akademik, maka menjadi eksperimen sains bisa menjadi pilihan, atau bisa juga kamu menjadi seorang peneliti, menjadi penelitian salah satu profesi. Begitu saja tentang pengertian edukasi dan manfaat edukasi. Dan saya akan membuat vlog tentang cara menanam pohon. Yang pertama yaitu pilih jenis pohon yang tepat. Saya akan membuat vlog edukasi dan pendidikan bagi masyarakat dengan contoh menanam. Bahan yang pertama saya siapkan yaitu wadah yang berisi tanah. Dan yang kedua, pastinya polybed atau tempat kita untuk menanam bibit atau pohon yang akan kita tanam. Yang ketiga yaitu benih. Kita tidak lupa dengan benih. Yang keempat adalah air untuk menyiram tanaman. Dan yang kelima adalah sekop. Karena saya tidak memiliki sekop, saya menggunakan sendok. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu pilih jenis pohon yang tepat atau pilih jenis benih yang akan kita tanam dengan tepat. Sebelum memulai, pastikan dulu bahwa jenis pohon dipilih sudah tepat atau benih yang kita pilih itu sudah tepat. Tentukan benih yang akan ditanam, apakah jenis pohon hias atau berubah. Pastikan pula varietas yang dipilih cocok dengan kondisi sekitar, termasuk asupan sinar matahari, tanah, dan ruang yang tersedia. Ketahui juga jenis pohon tersebut seberapa lebar dan tinggi nantinya akan bertumbuh. Yang kedua, kita akan menentukan lokasi penanaman. Sangat penting jika menanam pohon, kita akan menentukan lokasi penanaman. Sebaiknya tanam pohon tersebut yang tidak terlalu dekat dengan bangunan. Jadi, tentukan jarak pohon dengan bangunan seiring dengan bertumbuhnya pohon. Pada dasar mendatang, jangan sampai ranting pohon merusak genting atau lantai agar pohon tersebut membesar. Walaki, kamu juga perlu memberikan cukup ruang untuk pohon tersebut. Dan yang ketiga, tunggu jika tanah masih basah. Menunggu pohon saat musim hujan memiliki tantangan sendiri. Dikutip Transgood. Di iklim tropis dan subtropis di mana pepohonan tumbuh sepanjang tahun, kapanpun adalah waktu yang tepat untuk menanam pohon, asalkan tersedia cukup air. Namun, jika tanah adalah kondisi masih basah, ada baiknya tunggu sampai menyerap dengan baik. Menggali ketika tanah basah dapat merusak struktur dan mempersulit pengembangan akar. Jika air hujan menggenangi tanah, tunggulah hingga airnya menyerap dan tanah dalam kondisi normal kembali. Kita akan melanjutkannya dengan satu tahap, yaitu memasukkan tanah ke dalam polybed.
Di dalam pemasukan tanah ke dalam polybag, pastikan terlebih dahulu tanah yang kita masukkan itu tanah yang subur dan gembur. Seperti yang tanah yang saya miliki ini sudah tanah yang subur dan gembur. Setelah semua tanah masuk ke dalam polybag, kita akan memberikan lubang sedikit untuk menanamkan benih yang kita pilih, seperti yang saya lakukan. Setelah ada lubang yang tersedia, kita akan memasukkan benih yang kita pilih, yaitu benih pinang. Tinggal kita masukkan seperti ini saja. Setelah itu, kita akan menambahkan tanah dari atas untuk menutupi semua badan benih. Setelah benih tertutup, pastikan tidak ada benih yang badannya nampak. Setelah benih tertutup, kita akan menyiramnya dengan air agar pertumbuhan benih dapat dengan baik. Setelah itu, kita akan letakkan benih di tempat yang aman. Dan selanjutnya, saya akan menanam pohon di luar ruangan yang seperti yang sudah kita ulas sebelumnya. Kita akan menentukan di mana kita menanam pohon atau lokasi penanaman. Yang pertama itu, kita akan menentukan lokasi yang kita untuk menanam pohon untuk menghindari atap rumah setelah pohon membesar. Yang kedua, kita akan menggali tanah untuk menanam pohon, di mana kita akan menentukan tanah yang akan kita gali itu subur atau tidak. Seperti yang saya lakukan. Ini adalah tanah yang subur untuk menanam pohon dan terhindar dari bangunan-bangunan. Yang pertama, kita akan mulai menggali seperti yang saya lakukan. Seperti ini adalah contoh lubang yang akan kita masukkan tanaman. Setelah itu, tanaman kita akan masukkan beserta polybagnya untuk menghindari hama. Setelah itu, kita akan menutup lubang yang akan kita gali. Saya melakukan penanaman pohon pada siang hari. Saya tidak akan melakukan penyiraman agar tetap membuat tanaman subur dan tidak layu. Salah satu manfaat penanaman pohon di luar ruangan atau di sekitar rumah adalah untuk menambah oksigen. Demikianlah vlog dari saya dengan tema pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan shalom.